Halo Sobat Musik sekalian, selamat datang di Iqbal Tahir Music Channel. Basically channel ini akan memuat konten-konten yang berhubungan dengan musik, terutama gitar dan piano. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sylvia, saya adalah murid dari Iqbal Tahir, yang merupakan music director dari channel ini. Sekilas mengenai Iqbal Tahir, beliau mengenyam pendidikan musik klasik di Konservatori Musik di Paris, Perancis, dan lulus dengan predikat superior. Dalam perjalanan musiknya, beliau sempat berguru dengan beberapa musisi kelas dunia ya, mulai dari Carl Hong, Abel Carlevaro, Antonio Lauro, Alexander Lagoya, Oscar Cazares, dan masih banyak lagi. Di kesempatan ini, Iqbal Tahir juga menyampaikan terima kasih kepada Jean-Pierre Zumez dan Hilmi Panigoro yang telah banyak membantu dalam perjalanan karir beliau. Oke, selanjutnya kita masuk tentang ke konten-konten apa saja yang akan dimuat ya dalam channel ini. Segmen yang pertama itu akan memuat mengenai tutorial gitar dan piano mulai dari level beginner, intermediate sampai ke advance. Ya, kemudian di segmen yang kedua akan ada song performance. Itu ada dari berbagai genre ya, mulai dari pop, klasik, dan lain sebagainya yang akan dimainkan oleh tim dari Iqbal Tahir Music Channel. Dan di segmen yang ketiga akan ada tips dan triks yang akan cukup praktikal untuk teman-teman bisa praktekkan selama proses pembelajaran teman-teman bermain musik melalui channel ini. Oke, kita langsung masuk ke dalam opening episode dari channel ini, tutorial gitar klasik. Ya, yang bertajuk bermain gitar klasik hanya dalam 2 bulan. Oke, di bagian awal kita akan berkenalan dulu dengan gitar itu sendiri. Bagian yang pertama yaitu head atau kepala gitar. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ada pegs ya, ada 6 yang berfungsi untuk mengikat senar dari gitar itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke bagian neck atau leher atau fingerboard. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ada nut sekat-sekatnya, ya, ini dikatakan nut. Kemudian untuk kotak-kotaknya sendiri itu dinamakan fret atau posisi, ya, mulai dari fret 1, kemudian fret 2, 3, fret 4, ya, dan seterusnya, ya, sampai ke sini 12, kemudian masuk ke badan gitarnya, lanjut ke fret 13, 19, dan 20. Di partitur musik sendiri, fret ditandai dengan angka Romawi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu badan gitar atau body. Di sini teman-teman bisa lihat ada sound hole, ya, tempat dari suara dari gitar tersebut dihasilkan. Kemudian ada bridge dan saddle, ya, untuk mengikat senar dari 1 sampai 6-nya. Kita masuk ke bagian senar, ya. Di gitar ada 6 senar, kita menghitungnya mulai dari bawah. Ya, ini senar 1, senar 2, 3, senar 4, 5, dan 6. Di partitur musik sendiri, senar ini ditandai dengan angka yang dilingkari. Di gitar sendiri ada 3 jenis suara ya yang bisa dihasilkan. Itu tergantung dari posisi teman-teman membunyikan senarnya. Ya, kalau kita taruh jari kita ya, kita bunyikan di depan sound hole, ini akan dihasilkan suara normal. Kemudian di bagian fretnya, di bagian lehernya, ini akan dihasilkan suara lembut. Ya, kalau kita petik, kita bunyikan di bagian dekat bridge, ini akan dihasilkan suara metalik. Oke, sekarang kita masuk ke posisi bermain gitar. Ya, teman-teman bisa lihat di sini untuk gitar sendiri kita letakkan di atas paha kiri. Ya, di sini saya menggunakan footstool ya. Jadi kalau untuk gitar klasik, kalau kita bermain gitar klasik, baiknya teman-teman bisa menggunakan footstool. Oke. Ya. Dari sini kita akan masuk ke posisi pundak ya. Pada prinsipnya posisi pundak ini teman-teman rata antara kiri dan kanan, lurus ya. Jadi tidak terlalu bungkuk bermainnya seperti ini.
Sekarang kita masuk ke posisi tangan kanan. Ya, teman-teman bisa lihat untuk lengan kanannya diletakkan di atas badan gitar ya, sedikit di bawah siku. Kemudian kita masuk ke bagian telapak tangan sendiri. Ya, ini pada prinsipnya ibu jari selalu berada di depan jari-jari yang lain. Oke. Kemudian ini posisinya seperti setengah lingkaran atau setengah menggenggam ya. Jadi teman-teman letakkan tangan kanan ini dengan posisi senatural mungkin. Nggak yang miring ke kiri atau miring terlalu ke kanan ya. Jadi posisinya senatural mungkin. Sekarang kita masuk ke nama atau penjarian dari tangan kanan ini. Dari bahasa Spanyol ya. Untuk ibu jari itu P atau pulgar. Kemudian jari telunjuk itu I, indice. Kemudian jari tengah M, medio. Jari manis A, anular, dan kelingking CH atau Chico. Sekarang kita masuk ke posisi tangan kiri. Ya, teman-teman bisa lihat untuk ibu jari ini diletakkan di belakang dari fingerboard. Ya, pada saat bermain, prinsipnya ibu jari ini letaknya sejajar dengan jari tengah ya. Teman-teman bisa lihat. Oke, yang tidak kalah pentingnya, teman-teman harus berikan ruang antara telapak tangan ini dengan fingerboard. Jadi tidak menempel seperti ini, supaya nanti memudahkan pada saat teman-teman bermain di dalam posisi-posisinya. Kemudian untuk penamaan, ibu jari ini tidak diberikan nama. Untuk jari telunjuk ini ditandai dengan angka 1, jari tengah dengan angka 2, jari manis dengan angka 3, dan jari kelingking dengan angka 4. Di gitar sendiri itu ada 2 style dalam memetik ya. Yang pertama itu apoyando atau petikan menempel. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Misalnya teman-teman memetik senar 1 itu menempelnya ke senar 2. Atau misalnya teman-teman memetik senar 3 itu menempelnya ke senar 4. Kemudian style yang kedua itu petikan tirando atau menggantung ya. Jadi misalnya teman-teman petik senar 1, nah itu tidak menempel ke senar atasnya. Ya, jadi petikannya mengarah menuju ke telapak tangan bagian dalam. Sekarang kita masuk ke latihan teknik awal sinkronisasi jari antara jari kiri dan jari kanan. Ya, untuk latihan ini teman-teman bisa memetik dengan style apoyando atau petikan menempel. Oke, ini latihan awalnya untuk penjarian sebelah kiri itu dengan jari 1, 2, 3, 4. Untuk kanannya itu dengan M, I, M, A atau tengah, telunjuk, tengah, manis. Ya, jadi latihannya seperti ini. Ya, lanjut. Lanjut ke posisi 3. Oke, terus nanti teruskan sampai bawah sampai ke posisi 9, 10, 11, 12. Sekarang kita lanjut dari posisi sebaliknya ya. Mulai dari posisi 12, untuk kanannya itu sama, M, I, M, A. Jari tengah, telunjuk, tengah, manis. Kirinya dari kelingking. Ya, lanjut. Ya, teman-teman bisa teruskan sampai ke atas. Kemudian naik ke senar 2. Ya, ini di posisi 1 ya. Senar 2 posisi 1 diulang kembali. Ya, itu dan seterusnya. Teman-teman bisa latih sampai ke senar 6 nanti gitu ya. Itu bisa dilatih 5 sampai 10 menit sehari, misalnya 2 atau 3 kali. Kalau teman-teman agak capek, lelah, boleh istirahat sebentar, nanti baru lanjut lagi. Kita masuk ke teknik untuk
tangan kanan ya. Kita masuk ke teknik arpeggio. Oke, di teknik arpeggio ini kita mulai dengan ibu jari membunyikan senar 6 ya, kemudian jari telunjuk atau I di senar 3, tengah di senar 2, dan jari manis di senar 1, kembali ke 2, kemudian ke 3. Jadi untuk set pertama seperti ini, teman-teman bisa latihan. P, I, M, A, M, I. Ya, yang perlu teman-teman perhatikan pada saat berlatih arpeggio, posisi ibu jari, ya ini selalu berada di depan jari-jari yang lain. Ya, kemudian pada saat teman-teman memetik, ini dengan style tirando atau menggantung ya, itu yang bergerak hanya jarinya. Jadi pergelangan tangan dan tangan kanan sendiri tidak ikut bergerak. Oke, saya ulang lagi untuk set pertama. P, I, M, A, M, I. P, I, M, A, M, I. Kemudian untuk set kedua, itu bisa dimulai dengan ibu jari membunyikan senar 6 lagi. Kemudian kita mulai dari senar 1, 2, 3, 2, 1, 6, 1, 2, 3, 2, 1. Ya, itu untuk set yang kedua. P, A, M, I, M, A. Ya, teman-teman bisa latih berulang-ulang. Kemudian di set yang ketiga, kita akan membunyikan 2 senar sekaligus ya di latihan arpeggio ini. Itu yang pertama senar 6 dan 3, senar 6 dan 2, senar 6 dan senar 1. Kembali lagi kedua dan ketiga. Ya, pada saat teman-teman memetik ya antara ibu jari dan telunjuk dari jari lainnya ini tidak tabrakan ya. Jadi bisa dilihat di sini. Ya, diulang lagi. Itu set yang ketiga. Untuk set yang terakhir itu berbarengan juga 2 not sekaligus ya. Itu senar 6 dengan 1 dulu, 2 masuk ke senar 3, senar 2, 1. Ulang lagi. Ya, itu teman-teman bisa ulang-ulang terus latihannya 5-10 menit beberapa kali perharinya, supaya jari kanannya bisa lebih lancar dalam memetik nanti. Oke, sekian untuk tutorial gitar ya, untuk opening episode kali ini. Nantikan video-video tutorial kami dan segmen yang lain selanjutnya. Ya, teman-teman jangan lupa klik subscribe dan juga tekan lonceng supaya bisa dapat notifikasi waktu kita mengupload video berikutnya. Oke, salam musik, salam sehat, thank you.